Ya teman-teman, kembali lagi sama saya. Dan di sini saya kedatangan suatu CPU cooler dikirim oleh Kio Indonesia untuk direview apakah di worth it atau tidak. Yang dimana ini bermerekkan dari sama. Yang serinya adalah KA200D dan juga yang serinya DW. Yang membedakan dari warna putih dan juga RGB-nya. Seperti contoh yang ada di sini dua produknya. Sama-sama KA200. Kalau yang ini yang serinya D, kalau yang ini yang serinya DW. Bedanya seperti itu. Dan apakah worth it atau tidak di harganya? Terbilang cukup murah sih. Untuk yang ini di harga 95.000 untuk yang berwarna hitam dan juga RGB, serta yang ada di sini dibanderol dengan harga 135.000, terpaut 40.000 lah. Yang membedakan ini berwarna putih, RGB-nya lebih bagus, yang dimana ada 3 pin RGB untuk mengganti LED di bagian fan yang ada di sini serta heatsink di bagian atas yang ada di sini. Kalau yang ini dia itu cuma auto RGB aja, jadi ya nggak masalah sih, tergantung selera kalian. Pilih yang berwarna putih RGB maupun yang berwarna hitam RGB. Dan pasti kalian asing lah dengan mereknya sama yang ada di sini contohnya. Sama itu merupakan suatu brand yang sudah cukup terkenal di luar negeri. Seperti contoh Anda bisa melihatnya di produk review di websitenya Amazon, eBay, AliExpress, dan juga Taobako dan juga yang lainnya lah. Seperti contoh yang ada di sini gambarannya. Dan juga brand sama tersebut langsung dari pabriknya, karena dia itu mempunyai pabrik sendiri. Beda dari beberapa brand yang ada di Cina, dia itu kan ada yang di rebrand maupun yang lainnya. Tapi kalau yang ini dia itu mempunyai pabrik sendiri, jadinya dia itu bukan rebrandan. Serta brand sama, dia itu juga memproduksi untuk papat yang lainnya, seperti contoh dari segi CPU cooler, liquid cooler, casing, power supply, dan juga fan case. Serta ada aksesoris lainnya seperti contoh keyboard maupun mouse, kurang lebihnya seperti itu. Dan juga yang terpenting, dia itu memiliki sertifikat seperti CE dan juga RoHS. Jadi kualitasnya terjamin lah, serta kualitasnya tinggi untuk yang ini. Jadi banyak orang yang juga kurang tahu sih apa itu brand sama, termasuk saya sendiri juga sih. Aku kira sama tersebut bagian dari Kio, yang dimana seperti jenisnya lah, jenis seperti serinya sama atau yang gimana. Ternyata dia tuh brand sendiri. Kenapa bisa gabung sama Kio? Jadi khusus di Indonesia, brand sama bekerja sama dengan brand Kio. Dan dia masuk ke dalam Kio Group. Seperti contoh yang ada di sini, dia itu ada labelnya Kio, ya. Jadi dia itu bekerja sama, Kio dan juga sama. Serta untuk lain garansinya, brandnya sama, dia itu bisa ke Kio Indonesia. Jadinya aman lah. Di bawah naungan Kio Indonesia dari segi garansi. Kurang lebihnya seperti itu. Dan seperti produk yang ada di sini, KA200DW dan juga yang serinya D, dia itu 1 tahun untuk garansinya. Jadi aman dipegang oleh Kio Indonesia. Dan sebelum itu, sebelumnya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe teman-teman pojokan bawah itu ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama dari segi spesifikasi yang ada di sini. Kalau saya lihat di bagian belakang sini ada ya. Untuk yang berwarna putih maupun berwarna hitam, dia itu sama-sama aja dari segi speknya. Tapi kita bacakan dulu. Untuk yang ini, dia itu support dengan LGA 1700 untuk Intel maksimalnya. Jadi support Intel Gen 12 dan juga Gen 13. Dan juga nanti saya akan uji di Core i5 Gen 12. Terbilang cukup tinggi ya. Apalagi menggunakan CPU cooler di harga 100 ribuan. Apakah bisa dingin atau tidak? Dengan dari raja habis ini. Untuk AMD, dia itu support untuk AM5 maksimalnya. Jadi support lah untuk generasi yang baru. Maupun Intel dan juga AMD. Serta dari segi beratnya, dia itu 326 gram, terbilang ringan ya. Untuk yang ada di sini. Dan karena tipenya tersebut di sini, fan-nya menggunakan 9 cm. Jadinya kecil. Serta menggunakan sistem hydro bearing. Dan juga fan-nya tersebut mempunyai kecepatan di 1800 aja. Karena di sini dia itu 3 pin, bukan 4 pin PWM. Jadi stuck di 1800 kecepatannya. Sama seperti yang ada di sini, sama-sama 1800. Ya kurang lebih sama lah spek yang ada di sini. Cuma membedakan kalau yang ini 3 pin RGB bisa diatur warnanya, tapi kalau yang ini tidak bisa. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk spek yang lainnya, dia itu menggunakan aluminium copper yang ada di sini, dia menggunakan 2 pipa, ya, 2 pipa. Serta untuk pemasangannya menggunakan pengait seperti contoh yang ada di sini. Ya sesuai lah seperti yang ada di harganya. Kebanyakan di harga 150.000 ke bawah dia menggunakan pengait, atau bisa aja di bawah 200.000 sih. Kurang lebihnya seperti itu. Dan juga fan yang ada di sini lifetime-nya 30.000 jam, jadi nyaman lah untuk jangka panjang. Kurang lebihnya seperti itu dari segi spesifikasinya. Dan juga isi yang ada di boxnya ini. Dia tuh ada ini ya, bracketnya untuk pemasangan di mobonya Intel. Kalau AMD silahkan langsung aja ke motherboard di AMD nya langsung. Kalau Intel memakai ini.
Dia itu ada terma paste-nya dan juga ada cara pemasangannya di bagian sini. Ada kertasnya lah. Seperti ini untuk isiannya, nggak ada yang lain. Dan juga di bagian sini, dari segi bentuknya aku suka sih, karena dia itu ada RGB di bagian atas ini, tulisan sama, dan juga ada di bagian list di kotaknya sini ada RGB-nya, serta fan-nya tersebut dia itu RGB, dan juga ada logo Kio di bagian tengah sini. Kurang lebihnya seperti itu. Dari segi penampilan sama-sama lah, tinggal Anda sesuaikan aja, pilih berwarna putih atau berwarna hitam. Dan juga kalau yang ini, meskipun bukannya tidak support 3 pin RGB, jangan khawatir, RGB-nya masih tetap hidup, jadinya aman lah. Ini bagus. Itu aja untuk penjelasan dari saya. Dari segi box-nya juga terbilang bagus sih. Dari segi packaging-nya yaitu simple, berwarna putih, dan juga polos. Serta ada beberapa info dari segi spek dan juga info di bagian support yang ada di sini. Dan kita tes saja menggunakan Core i5 Gen 12 apakah bisa mendinginkan apa tidak menggunakan CPU cooler di harga di bawah 150.000. Yang ini 95.000, kalau yang ini 135.000. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut aja ke reviewnya. Yuk. Lanjut ke pengujian suhunya. Yang pertama, saya menggunakan sama KA200DW karena produknya sama. Jika kita bandingkan dengan stok cooler Intel dari Core i5 Gen 12, untuk minimal yang pertama dari samanya dulu, dia itu 36 derajat dan juga maksimalnya di 77 derajat. Untuk minimalnya saya cuma diem aja di desktop tidak ngapa-ngapain, dia mentok paling bawah di 36 derajat. Serta maksimalnya saya tes di Geekbench R15 5 kali berturut-turut dan dia mentok di 77 derajat, terbilang masih dingin kalau yang ini. Dan jika kita bandingkan dengan stok cooler Intel, untuk minimalnya mendapatkan 39 derajat serta maksimalnya mendapatkan di 89 derajat. Kalau kita bandingkan, minimalnya terpaut 3 derajat serta maksimalnya terpaut 12 derajat. Kalau minimalnya 3 derajat terbilang hampir-hampir sama lah, masih aman. Tapi maksimalnya terpaut 12 derajat terbilang cukup tinggi kalau yang ini di atas 10 derajat. Jadi lebih baik menggunakan CPU cooler tambahan. Seperti contoh yang ada di sini, Kio sama KA200DW. Masih aman di bawah 80 derajat dari segi suhunya. Serta penampilan yang sangat bagus sekali. Seperti contoh yang ada di sini, untuk serinya KA200DW yang berwarna putih, dia tuh bisa diganti RGB-nya. Seperti contoh yang ada di sini pengujiannya menggunakan software tergantung MOPO kalian dari ASRock, Gigabyte, MSI, Asus, dan yang lainnya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan kesimpulannya, rekomen atau tidak? Kalau menurutku pribadi terbilang ini rekomen, yang dimana dari harga murah bisa mendinginkan Core i5 Gen 12 di bawah 80 derajat untuk maksimalnya, serta minimalnya di bawah 40 derajat. Daripada menggunakan stok cooler Intel ya saya lebih prefer ke ini sih, apalagi cuma harga murah di 100 ribuan dengan kualitas bagus dan juga estetikanya juga bagus, ada RGB-nya. Tinggal selera kalian pilih yang ARGB maupun yang RGB biasa.
kurang lebihnya seperti itu. Dan jika kalian berminat, silahkan pilih aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini sama KA200D dan juga 200DW. Kurang lebihnya seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, serta nantikan video lainnya mengenai review power PC seperti CPU cooler, SSD casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.